Dalam menghadapi zaman yang berubah cepat, banyak umat Islam merasa bingung apakah harus tetap teguh pada pemahaman lama atau berani membuka tafsir baru atas ajaran yang diyakininya. Di tengah kebuntuan ini muncullah seorang pemikir besar yang menjembatani antara masa lalu dan masa depan, antara wahyu dan realitas, antara teks dan konteks. Dialah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tahun 1919 di Hazara, wilayah barat laut India Britania yang kini menjadi Pakistan. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang sejak kecil sudah menguasai ilmu-ilmu agama secara tradisional. Namun kehausannya pada pengetahuan membawanya menembus batas. Ia melanjutkan studi ke Universitas Oxford, Inggris, mendalami filsafat Islam, khususnya pemikiran Ibnu Sina. Inilah titik awal perpaduan unik dalam dirinya antara tradisi Islam klasik dan pendekatan filsafat modern. Setelah pulang, ia diangkat menjadi Direktur Institut Penelitian Islam di Pakistan oleh Presiden Ayub Khan. Namun ide-idenya yang progresif ditentang keras oleh kalangan konservatif dan kelompok Islam politik. Fazlur Rahman pun akhirnya hijrah ke Amerika Serikat dan mengajar di Universitas of Chicago hingga akhir hayatnya pada tahun 1988. Salah satu warisan intelektual paling penting dari Fazlur Rahman adalah metode tafsir Al-Quran yang dikenal dengan istilah double movement atau gerakan ganda. Apa maksudnya? Gerakan pertama adalah ke belakang, yaitu memahami teks Al-Quran dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Arab pada abad ke-7. Dengan ini kita memahami mengapa ayat tertentu turun dan apa problem sosial yang ingin diselesaikan. Gerakan kedua adalah ke depan, yaitu menarik nilai-nilai moral dari teks tersebut ke dalam konteks masyarakat modern. Tujuannya adalah mengaktualisasikan semangat wahyu dalam realita baru yang terus berubah. Dengan metode ini, Fazlur Rahman ingin membangkitkan kembali ijtihad, bukan untuk membatalkan hukum Islam, tetapi untuk menyaring esensinya dan menjadikannya tetap hidup dan relevan. Melalui metode ini, Fazlur Rahman mengembangkan berbagai gagasan penting, antara lain 1. Etika sosial sebagai inti Islam. Menurutnya, Al-Quran adalah kitab moral. Pesan utamanya adalah keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan pembebasan manusia dari penindasan Maka, memahami Islam harus dengan lensa etika sosial, bukan sekedar hukum formal. Kedua, kritik terhadap legalisme tekstual. Ia mengkritik pemikiran klasik yang hanya mengandalkan tekstualisme, yakni mengambil hukum dari teks tanpa mempertimbangkan tujuan dan konteksnya. Ini menjadikan hukum Islam kaku dan tidak adaptif. Ketiga, reformasi pendidikan Islam. Rahman melihat perpecahan antara ilmu agama dan ilmu dunia sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Ia menyerukan penyatuan kembali ilmu agama dan rasionalitas modern agar Islam kembali menjadi kekuatan peradaban. Keempat, penolakan terhadap taklid. Baginya, taklid adalah kemunduran akal. Ia mendorong umat Islam untuk menggunakan ijtihad dan berpikir kritis, karena tantangan zaman tidak bisa dijawab dengan jawaban lama. Lalu, bagaimana pemikiran Fazlur Rahman relevan untuk zaman sekarang, khususnya di Indonesia? Pertama, dalam hukum keluarga Islam, isu-isu seperti poligami, hak waris perempuan, atau kedudukan wali nikah seringkali diambil mentah-mentah dari fikih klasik yang lahir dalam masyarakat patriarkal. Fazlur Rahman menawarkan cara baru, yakni menggali nilai keadilan dan kasih sayang dari ayat, lalu menerapkan secara kontekstual sebagai kebutuhan zaman dan masyarakat. Kedua, dalam pendidikan dan kebijakan publik, Indonesia memiliki jaringan pesantren, madrasah, kampus Islam yang luas.
Gagasan Rahman bisa menjadi inspirasi dan reformasi kurikulum untuk mencetak ulama yang menguasai ilmu agama sekaligus ilmu kontemporer. Ketiga, sebagai landasan Islam moderat. Ketika sebagian ulama tersesat pada konservatisme sempit, Rahman mengajarkan bahwa menjadi muslim tak berarti membekukan pikiran, tetapi justru menghidupkan kembali semangat keadilan dan kemanusiaan dalam agama. Islam adalah agama yang hidup, namun untuk menjadikannya hidup, kita tak cukup hanya menghafal, tapi harus juga berpikir dan menggali maknanya. Fazlur Rahman telah menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan hanya kitab masa lalu, tapi cahaya bagi masa depan. Bahwa hukum Islam bukan sekedar aturan, tapi alat untuk menghadirkan keadilan. Bahkan ijtihad bukan kenangan, melainkan kebutuhan zaman. Kini tantangannya ada pada kita semua. Apakah kita siap meneruskan jejak Fazlur Rahman? Apakah kita berani berpikir, merenung, bertindak demi Islam yang lebih relevan, adil, dan membebaskan? Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Tentunya video ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyampaian materi, penyusunan narasi, maupun visual yang kami sajikan. Kami menyadari banyak kekurangan di dalamnya. Kami bukan ingin menggurui, apalagi merasa paling benar. Tujuan kami hanyalah membagikan secuil pemikiran Fazlur Rahman yang mungkin bisa membuka ruang diskusi dan refleksi bersama. Karena itu, kami sangat terbuka atas kritik, saran, maupun masukan dari Anda. Para penonton yang budiman, apa yang kami lewatkan, apa yang perlu diluruskan, atau mungkin ada gagasan yang perlu diperluas, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bagikan pandangan Anda, karena diskusi yang jujur dan terbuka adalah sebagian dari semangat ijtihad itu sendiri.